semua, kenalkan nama saya Namanya Senar Mas Diap bersama Jendral Soyo. Dan hari ini kita ada di Pomet Podcast Multimedia segmen film. Nah, kenapa di segmen film? Karena kali ini maksud saya adalah podcast ini adalah segmen yang akan membahas tentang film dan semuanya akan tentang film ataupun serial yang mungkin bisa kita berikan pada orang-orang yang belajar multimedia seperti saya dan juga Bidan. Nah, Pak Bidan DKP dan saya adalah Media. teknik informatika. Jadi itu sebenarnya berbeda. Sudah ganti nama jurusan saja. Sebenarnya. Iya. Oke. Sekarang kita akan membahas tentang film yang baru keluar bulan ini dan itu berapa hari yang lalu sebenarnya. Nggak tahu ini upload kapan, cuman ya tonton aja kalau kalian punya waktu sebelum kalian nonton filmnya atau kalian udah nonton filmnya. Karena sekarang kita akan membahas apa? Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Serius beneran? Oh iya, tadi sudah diingatkan sama orang yang di belakang kamera tidak boleh spoiler atau boleh spoiler? Tidak boleh. Oke. Ternyata tidak boleh guys ya. Berarti kalian sebelum nonton video ini harus nonton dulu filmnya. Karena ya kita harus tidak boleh spoiler. Iya. Sebenarnya juga ada yang belum nonton, sebagian tuh belum nonton di sini. Karena channel juga dia juga belum nonton. Nah, yang nonton cuma saya dan Abang Rijal. Nah, Abang Rijal kasih. Oke. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa Enggak, sebenarnya gue gak bilang kita berdoa. Cuman ya, ini gue ingetin aja, ini adalah podcast yang dengan segmen yang santai dalam pembawaannya. Karena kita bahas film itu seperti lagi gentleman yang langsung nyelentok aja topiknya tanpa ada cue apa-apa. Ini kita sebenarnya mau ngobrol biasa teman-teman ya. Ngobrol aja. Oke, dan kita juga ngobrolnya nggak mulai satu kata yang keluar tentang hal penting dari filmnya, yaitu spoiler nggak boleh itu. Nanti saya akan bersuara oleh orang-orang di sekitarnya. Oke. Bilang mau dulu. Isi banget orang ya? Maaf, itu kendala. Itu ada orang di belakang layar lagi. Oh. Kalau ini Mereka ngapain mulu, cowok. Ini mereka tuh udah susah. Behind the scene-nya itu paling kacau. Kalau kita taruh blooper nanti, oke. Kita bahas apa dulu nih? Yang mau tangkap jadi kan kalau belum nonton nih ya, Fit. Kita bahas dari trailer. Ya, trailer. Gue sih merasa kalau orang-orang itu apa ya? Bisa ini. Excitednya dapat, dibangun dari tahun lalu itu dapat, cuman kadang hal yang seperti itu bisa kan? Marvel biasa coy. Iya Marvel. Bahkan ngomong itu Marvel. Kayak iya bener. Jujur aja gue waktu saya nonton dapat mood swing. Pak Rijal tahu Pak Rijal? Pak, gitu Pak. Dan gitu Pak. Enggak apa-apa itu belum Ya, dari yang seperti gue bilang, gue dapat mood swing. Kenapa? Gue sebagai orang yang besar yang dari kecil nontonnya udah Marvel sampai sekarang juga masih nonton. Gue ngerasa dapat dua sisi maksud gue. Di satu sisi itu gue kayak apa ya? Gue mau bilang sebagai fans Marvel sulit. Ya gue terima aja. Terima kalau film ya namanya juga film Marvel juga bisa bilang ada kurangnya, ada lebihnya, ada ya tengah yang bisa dibilang mid. Balance-nya ada, cuman yang nggak terlalu balance juga, itu susah sebagai fans Marvel. Apalagi gue. Dan satu sisinya lagi, gue ngerasa kalau pengen teriak aja gitu. Kayak dalam hati itu kenapa begini lagi sih? Why? Kenapa? Gitu kan, gue harus tanya. Makanya sebelum nonton tuh ada tiket baiknya kalau kita nggak berharap lebih sama sesuatu yang dibesar-besarkan. Itu sepertinya jangan. Soalnya itu nyakitin sebenarnya kalau lu udah berharap
gede ya Sama sama. sama Marvel kan? Iya, sama percintaan. Marvel ada kayak percintaannya, diharap-harapin. Benci. Mau teriak, enggak. Kecuali itu ya, si keluarganya Clint Barton bahagia sekali nampaknya. Iya, itu nampaknya bahagia sebenarnya meskipun pernah kehilangan 5 tahun kan. Iya. Penting Nah. balik lagi. Sekarang gue mau bahas apa ya? Hal yang kurang dari film ini. Karena gue yang udah nonton. Nanti mungkin gue bakal tanya. Oh iya, sebelum itu gue nanya dulu karena dari pendapat lo sebelum ngeliat trailernya. Tapi karena sekarang filmnya udah keluar dan review-review yang ada di luar sana itu mengatakan kalau film ini apa ya? Kurang. Ya, pendapat lo apa? Speakers sih itu. Speeches. Yang gua harap itu apa ya? Nah, Beda banget gitu. beda kan? Karena ya memang harusnya sebenarnya dari yang kita film-film sebelumnya itu berharap apa ya, berharap besar ini film Marvel. Dan gua aja waktu sebelum masuk ke fase 4 nih berharap kalau wah ini mah palingan film Marvel nih, palingan pas udah dirilis di kritik bagus lah, nilainya di atas adalah. Nah tapi udah masuk sekarang, masuk ke fase 4 itu gua udah mulai wah Kocak-kocakan. kok begini, ada apa nih? Ya udah, kira kayak gua merasa film ini studio besar kayak Marvel tuh harusnya mencari ya, banyak orang udah bilang Marvel butuh formula baru, ide baru itu harus dapat, meskipun gua kirain gua bakal dapat itu di film Eternals. Eternals harusnya, karena itu pun gua banggain karena ya dari sutradaranya aja menang Oscar gitu. Dan gue sebelum lihat apa namanya, sebelum nonton filmnya kan gue lihat trailer terus karena gue anggap itu bagus. Ternyata nih Kayaknya Veteran bisa jadi series. mungkin, cuman kata beberapa orang film itu juga ada yang maksa sih, agak maksa buat masuknya. Kayak banyak ininya, kenapa baru dikasih tahu sekarang, padahal dari event-event yang lama kayak sebelum pas Loki nyerang, pas Ultron, pas Thanos mungkin, kenapa mereka nggak datang ngebantuin gitu? Iya. Katanya mereka bilang bukan urusan mereka. Iya. Apa gue bahas sejarah mereka bilang. Tapi kan Thanos jentikin jari itu. Makan. Itu pokoknya ya udah masuk fase 4 gue juga udah semakin nggak mau ngomong pesimis, cuman harus keep it optimis, cuman di ekspektasi lu udah rendahin lah. Jadi Apalagi ini udah masuk fase 5, dan fase 5 tuh harusnya fase yang menurut semua orang ya gede karena ini multiverse. sebenarnya lagi fase 4 ya? Multiverse ini. Iya, fase 4 tuh multiverse udah mulai masuk di film kayak No Way Home gitu. Iya, No Way Home, Doctor Strange itu udah kelihatan, sebenarnya kelihatannya Doctor Strange sih, cuman ya itu apalagi sekarang fase 5 kan. Fase 5 juga kalau dari beberapa review yang gue baca dan gue nonton juga orang-orang di YouTube kayak nge-review film-film Marvel, dan mereka baru nge-review Ant-Man juga. Ada yang bilang itu hancurnya di mana, menyenangkan, tapi ada juga yang bilang ketipu sama trailer, terus bilang post kreditnya nggak bisa. Oh itu, sorry. Hampir. Itu udah masuk belum sih? Enggak, belum. Nah, cuma apa ya? Kalau dibilang bagusnya mungkin ada, cuman di sebagian orang yang nonton juga merasa pasti mikirnya begini lagi. Dan di film ini juga begitu lagi, sama. Plotnya gimana? Plotnya ya mereka tuh ngambil ada tema keluarganya, ada. Dari Ant-Man 1 kan? Iya, pokoknya dari Ant-Man, film Ant-Man mungkin gue dapet tema keluarganya ada, tema keluarganya ada, sampai ke film ketiga ini ada. Tapi kurang di bagian chemistry-nya aja. Di film ketiga ini chemistry-nya kayak bener-bener gak dapet gitu. Cuman ya
dua karakter. Nggak dapat atau maksa? Nggak dapat. Dua karakter dapat chemistry-nya dapat. Gue ngomong tapi palingan nih gue ngomong sesuai dari trailer ya. Dari trailer gue ngeliat kalau Jonathan Majors pemeran Kang ini, gue ngeliat kayak ini dia udah bagus banget di Loki, serial Loki itu udah bagus. Nah pas gue nungguin ini, gue juga semangat karena gue semangat Ant-Man and the Wasp temannya ini karena karena gue ngeliat wah Kang ini kan sosok villain yang gede lah ya, yang harusnya introduction-nya itu diperkenalinnya dengan bagus gitu. Apalagi dia beres banget menurut gue. Cuma karena skripnya yang kurang mateng aja, itu gue udah bagus. Di awal udah bangun, pas udah mau menuju akhir udah kayak segitu doang. Udah gitu doang. Kayak yaudah lah. Gak, sebenarnya mau kaget, gue kaget, cuman ya udah pernah sih kayak gini juga udah pernah. Marvel nggak kaget. Nggak kaget orang. Two, three. Let's clip this and 2, 3. Let's clip this and roll the action. Sorry guys, tadi ada kendala nih. Kameranya mati. Di hari pertama. Nah ini mau tahu kenapa dia ditutup begini? Karena yang lain juga lagi pada main PS. Aduh, oke. Hey.